Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifa Aurelia, saya dari kelas 10-5, absen 3. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang pertama, definisi iman. Apakah itu definisi iman? Definisi iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkannya dengan lisan, mengamalkannya dengan perbuatan. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, meyakini ajaran-ajaran kitab serta mengamalkannya. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, percaya bahwa adanya hari kiamat. Yang keenam, iman kepada hari qada dan qadar. Yang kedua, definisi syu'abul iman. Apakah itu definisi syu'abul iman? Syu'abul iman adalah cabang-cabang keimanan seseorang yang mengimani 6 unsur rukun iman yang saya sebutkan di definisi iman tadi. Dan yang ketiga adalah dalil nakli tentang iman. Saya akan membacakan dalil naklinya tentang iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna su'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u su'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya, dan yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang lebih kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Yang keempat, macam-macam syu'abul iman. Macam-macam syu'abul iman dibagi menjadi 3. Yang pertama, ma'rifatun bil qalbi atau cabang iman. Ma'rifatun bil qalbi berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan. Iqrarun bil lisan atau cabang ilmu yang berkaitan dengan lisan. Dan di dalam Islam diajarkan untuk setiap umat muslim agar selalu menjaga lisannya, serta berkata hal-hal yang baik, yang positif, dan yang lain-lain. Yang ketiga, a'malun bil arkan. A'malun bil arkan atau cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman itu tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi dibuktikan dan diamalkan dengan perbuatan. Yang kelima, tanda-tanda orang yang beriman. Tanda-tanda orang yang beriman ada 7. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tertib dalam menjalankan sholat atau menjalankan sholat dengan khusyuk. Yang ketiga, menjauhkan diri dari hal yang sia-sia. Yang keempat, senantiasa bersyukur dan berakhlak baik. Yang kelima, bersabar dan selalu tawakal. Yang keenam, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, bersedekah serta membayar zakat. Yang keenam, hikmah dan manfaat syu'abul iman. Menurut Abu Bakar bin La'al, berdasarkan hadis tersebut, ada 5 ujian keimanan. Yang pertama, kaum mukmin yang saling mendengki. Yang kedua, kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Dan yang ketiga, orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Yang keempat, tipu muslihat setan. Yang kelima, godaan hawa nafsu dalam diri setiap orang mukmin. Yang ketujuh, problematika praktik keimanan di sekitar kita ada 7. Yakni, yang pertama, iman mengajarkan untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, memiliki hati dan jiwa yang tenang. Ketiga, tidak takut akan kematian. Keempat, memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Kelima, memiliki atau tumbuhnya sikap mulia. Keenam, mencegah penyakit jasmani dan rohani. Ketujuh, iman mendatangkan keberuntungan. Cukup sekian penjelasan memahami hakikat dan mewujudkan tauhidan dengan syu'abul iman. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.